Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi manajemen kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 3 Bajin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Untuk yang pertama, saya Sinta Kusmayani Tias akan menyebutkan profil sekolah terlebih dahulu. Identitas sekolah, yakni SD Negeri 3 Bajin, dengan alamat Jalan Kapten Ali Mahmudi nomor 632, Kelurahan Bajin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang bertipe serumpun dengan sekolah lainnya. Letaknya yang berada di sentral Kabupaten Kudus dengan melihat perkembangan pesat, baik dari segi pemenuhan sarana dan prasarana hingga prestasi akademik, serta non-akademiknya yang menjadikan kelompok kami untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan manajemen kurikulum di SD 3 Bajin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Penerapan kurikulum 2013 di SD Negeri 3 Bajin. Hasil observasi dengan narasumber menyebutkan bahwa istilah kurikulum yang diterapkan di SD Negeri 3 Bajin masih dengan menyebutkan kurikulum KTSP. Istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP digunakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kesamaan dari kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 sama-sama kurikulum yang berbasis kompetensi. Pada pelaksanaan K13, mewujudkan kompetensi siswa yang dicita-citakan harus menjadi poros perhatian tiap satuan pendidikan. Pengembangan KTSP dalam merealisasikan tujuan pelaksanaan kurikulum 2006 dan 2013 sesungguhnya merupakan bagian dari strategi penjaminan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada pemenuhan 8 standar nasional. Poros dari ke-8 standar adalah mewujudkan keunggulan mutu lulusan atau pencapaian standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan SD 3 Bajin, yakni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Selanjutnya, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Selain itu, kompetensi lulusan SD 3 Bajin, yakni siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Dalam pelaksanaan penerapan kurikulum di SD 3 Bajin terdapat beberapa tantangan eksternal seperti arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi itu seperti dapat terlihat di World Trade Organization or Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN Community, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka titik tekan pengembangan kurikulum SD 3 Bajin yang berbasis kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan proses pembelajaran, penguatan kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara yang sekolah inginkan dengan yang hasilkan. Untuk peran kepala sekolah dalam pengelolaan kurikulum di SD Negeri 3 Bajin, yang pertama, kepala sekolah itu merupakan salah satu penentu keberhasilan sekolah. Dalam perannya, kepala sekolah menjadi pemimpin perubahan. Yang kedua, pemimpin pembelajaran, dan yang ketiga, arsitek pengembangan kultur sekolah. Jadi, dalam ketiga peran penting ini, kepala sekolah wajib menetapkan tujuan yang jelas, memiliki strategi yang tepat, penekanan pada peningkatan kompetensi supervisi akademik pengawasan maupun kepala sekolah, dan keunggulan ditentukan oleh keberhasilannya dalam memfasilitasi guru mengajar dan murid belajar secara efektif. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah penyusunan silabus yang di dalamnya termuat identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di dalamnya termuat identitas sekolah, identitas tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tahun pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya adalah penilaian kurikulum. Yang pertama, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Kemudian penilaian pengetahuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik, dan penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip dan bentuk penilaian. Penilaian berprinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Bentuk penilaian yang dilaksanakan berupa ulangan harian, pengamatan, penugasan, dan atau dalam bentuk lainnya. Pada tahun pelajaran 2019-2020, SD Negeri 3 Bajin ditetapkan sebagai sekolah sasaran untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 pada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mata pelajarannya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya dalam kelompok B terdapat seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan kelompok C adalah kelompok pengembangan diri, ada pramuka, drum band, dan komputer. Alokasi waktu per minggu sudah dijelaskan dalam tabel, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya adalah pengaturan beban belajar. Beban belajar menggunakan sistem paket dan dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kegiatan tatap muka selama 35 menit setiap jam pembelajaran dengan penugasan terstruktur maksimal 40% dari jam pembelajaran, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dengan jam pembelajaran yang lebih fleksibel. Penyelesaian program pendidikan maksimal selama 12 tahun dan tidak ada program percepatan. Berikut adalah kriteria ketuntasan belajar dari 10 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, PJOK, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Dengan KKM, satuan pendidikan, rata-rata adalah 70. Predikat A dalam rentang nilai 88-100, B 75-87, dan C 62-74. Untuk materi selanjutnya yaitu kriteria kelas, kelulusan, dan mutasi siswa. Yang pertama, untuk kriteria kenaikan kelas. Seorang peserta didik dapat dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, semua mata pelajaran memperoleh nilai minimal sesuai KKM. Yang kedua, apabila terdapat mata pelajaran yang pencapaian kompetensinya kurang dari KKM, maksimal 3 mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik mengikuti seluruh program kegiatan pada setiap kelasnya. Yang keempat, memperoleh pencapaian kompetensi sikap minimal baik. Kemudian yang kelima, pencapaian persentase kehadiran minimal 75%. Kemudian untuk kelulusan siswa sesuai dengan ketentuan PP 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama,
menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk yang ketiga, lulus ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya, untuk mutasi siswa, sekolah memfasilitasi adanya peserta didik yang pindah sekolah karena alasan tertentu. Untuk pelaksanaan pindah sekolah atau dalam masuk atau keluar lintas provinsi dan kabupaten atau kota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota. Untuk proses mutasi dari sekolah lain digunakan pertimbangan nilai laporan capaian kompetensi atau laporan nilai hasil belajar peserta didik dari sekolah asal, nilai KKM sekolah asal, serta pertimbangan lain yang dirasakan perlu untuk menjamin akuntabilitas proses mutasi. Kemudian bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan di lingkungan sekolah dan menggunakan jadwal kunjung ruang bimbingan, konseling, dan pembelajaran layanan dan bimbingan. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi yang berupa orientasi sekolah, orientasi kelas atau semester baru, orientasi ujian akhir, dan ijazah. Kemudian yang kedua, informasi dapat berupa layanan informasi pengembangan pribadi, informasi kurikulum dan pembelajaran, informasi SMP, informasi kehidupan baik kehidupan sosial kemasyarakatan maupun keluarga, keberagaman sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penempatan atau penyaluran, yaitu berupa layanan penempatan dalam kelas, penempatan penyaluran di dalam kelompok belajar maupun dalam pembagian kelas. Yang keempat, pembelajaran dapat berupa layanan pengembangan motivasi sikap dan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan belajar membaca, mencatat, menilai, bertanya, dan menjawab mengerjakan tugas. Kemudian pembelajaran perbaikan serta dalam program pengayaan. Kemudian untuk konseling program berupa penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, mengenal minat bakat dan kemampuan, serta pengaruh kegiatan waktu luang terhadap fisik dan mental siswa. Yang terakhir, kemudian bimbingan kelompok. Di sini terdapat layanan dalam pengaturan dan penggunaan waktu, pilihan dan persiapan memasuki SMP, program pengayaan, serta pemahaman tentang hubungan sosial yang efektif dan produktif. Untuk ekstrakurikuler di SD ini terdapat dua, yaitu pramuka dan drum band. Untuk pramuka sendiri bertujuan untuk yang pertama sebagai wahana siswa untuk berorganisasi, yang kedua melatih siswa untuk mempertahankan hidup, yang ketiga melatih siswa untuk terampil dan mandiri, yang keempat memiliki siswa sosial dan peduli, yang kelima memiliki sikap kerjasama kelompok, yang keenam dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian untuk drum band sendiri tujuannya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, melatih otak kanan, melatih kepercayaan diri siswa, melatih kerjasama tim, serta mengajarkan bagaimana cara mencapai tujuan atau prestasi yang diinginkan, serta mengajarkan bagaimana caranya memimpin. Kemudian untuk tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SD 3 Bajin. Seorang kepala sekolah dalam memahami kurikulum sebagai jantungnya lembaga pendidikan harus benar-benar dikuasainya. Dengan demikian, kepala sekolah dalam upaya mewujudkan kinerjanya dalam bidang ini harus mampu untuk memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum, terutama dengan pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Tugas dan peran kepala sekolah dalam mewujudkan subkompetensi manajemen kurikulum ini dapat direfleksi oleh dirinya dari isi program kurikulum yang didesain atau dirancang dengan dikembangkan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kurikulum itu sendiri. Tugas dan peran kepala sekolah lainnya yaitu pada sub mengelola guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal. Sementara itu untuk tugas dan peran guru dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran di SD 3 Bajin terdapat 3. Yang pertama, kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Langkah pertama guru dalam merencanakan kurikulum yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian selanjutnya, bagaimana merencanakan proses belajar mengajar tersebut dalam bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudian merencanakan proses belajar mengajar dengan menentukan metode pengajaran atau metode mengajar. Yang keempat, dalam merencanakan proses belajar adalah merencanakan evaluasi atau penilaian pengajaran.
Kemudian dalam pelaksanaan kurikulum, setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah untuk mewujudkan terhadap apa yang telah direncanakan. Dalam tahap pelaksanaan kurikulum ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu diantaranya yang pertama ada tahap permulaan, kemudian tahap pengajaran, penilaian, dan tindak lanjut. Kemudian untuk yang terakhir, kegiatan guru dalam menilai kurikulum. Penilaian di sini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap komponen-komponen kurikulum. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku. Guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah sebaiknya melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakannya. Kegiatan terbaik bagi guru dan sebagai pengembang kurikulum di sekolah adalah melakukan evaluasi kurikulum secara terus-menerus dan bersifat menyeluruh. Penilaian kurikulum ditujukan pada kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana, kurikulum sebagai proses, kurikulum sebagai hasil, tujuan pengajaran, bahan pelajaran, kualitas guru, kualitas siswa, sarana dan prasarana pengajaran, serta yang lain-lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya dapat dilakukan sesi diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih.